Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Konflik Palestina dengan Israel atau Israel dengan Palestina semakin memanas, sehingga menyebabkan dunia media sosial di Indonesia pun ikut memanas. Ada yang mendukung Israel, wajar. Ada yang mendukung Palestina, wajar. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Benar apa betul, Bu? Benar apa betul, Pak? Pemuda dan pemudi sebangsa setanah air, suatu hal yang wajar terjadi pro dan kontra. Tetapi kita pun harus punya tingkat keintelektualan yang sangat tinggi. Karena kita tidak boleh membiarkan konflik Palestina dengan Israel, Israel dan Palestina terus terjadi. Ini sudah puluhan tahun, bro. Ini sudah puluhan tahun. Israel itu sebuah negara. Merdeka tanggal 14 Mei 1948. Jadi 3 tahun setelah kita merdeka, Israel memerdekakan diri. Sedangkan Palestina ini merdeka tanggal 15 November 1988. Tetapi sayang banget, bro. Kemerdekaan Palestina ini cuma diakui oleh 147 negara. Dan 55 negara tidak mengakui. Tapi apapun alasannya, Palestina adalah sebuah negara dan tidak boleh ada lagi penjajahan di atas bumi ini. Untuk menyelesaikan permasalahan Palestina dan Israel, ya baiknya jangan bawa-bawa agama. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, untuk menyelesaikan masalah Israel dan Palestina atau Palestina dan Israel, baiknya jangan bawa-bawa agama. Ntar urusannya bisa repot. Ntar urusannya bisa ribet. Ntar urusannya bisa panjang. Konflik Palestina dan Israel atau Israel dan Palestina ini bukan masalah agama, tapi masalah kedaulatan sebuah negara. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Konflik Palestina dan Israel, Israel dan Palestina itu bukan konflik agama, tapi konflik politik tentang kedaulatan sebuah negara. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad bawa-bawa hal ini dalam masalah agama, repot urusannya, bro. Nggak akan beres-beres. Israel, Palestina, Palestina, Israel nggak akan beres-beres. Begitu pula dengan orang-orang Israel. Jika membawa-bawa ke dalam masalah agama, nggak akan beres-beres. Nggak akan ketemu benang merahnya. Nggak akan ketemu ujung pangkalnya. Ya selamanya akan terjadi konflik dan terus konflik. Oleh karena itu kita tidak boleh diam, bro. Kita harus bergerak menyelesaikan konflik ini. Karena kasihan. Kedua daerah, kedua negara terlibat dalam sebuah peperangan dan menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak, menyebabkan kerusakan dari kedua belah pihak. Mengutip pernyataan dari Menteri Retno Marsudi, ya ini Menteri Luar Negeri Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Palestina adalah salah satu negara di dunia ini yang masih dijajah. Kemerdekaannya masih belum diakui oleh 55 negara. Padahal 147 negara sudah mengakui kedaulatan Palestina. Yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, 147 negara. Yang belum mengakui Palestina sebuah negara, cuma 55 negara. Jadi lebih sedikit. Yang tidak mengakui lebih sedikit. Nah, bagaimana caranya supaya Palestina dan Israel ini konfliknya selesai?
Benang merahnya bukan terletak di Palestina. Benang merahnya bukan terletak di Israel. The core problemnya itu bukan di Palestina. The core problemnya itu bukan di Israel. Tetapi ada di 55 negara. Jika semua negara yang ada di dunia ini mengakui Palestina sebagai sebuah negara, maka Israel tidak akan pernah berani melakukan invasi kepada Palestina. Tidak mungkin berani menjajah Palestina. Tidak mungkin berani merebut tanah-tanah Palestina. Jadi mudah saja kalau masalah Palestina dan Israel ini pengen selesai. Adalah pekerjaan rumah kita. Bagaimana supaya 55 negara ini mau mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Inilah yang harus dipromosikan, yang harus digembar-gemborkan oleh Jokowi dan Menteri Luar Negerinya. Pak Jokowi sebagai panglima perdamaian dunia yang memang mempunyai nama yang baik di dunia, mempunyai pengaruh besar, dihargai, disegani di dunia, maka harus melakukan negosiasi, ngobrol bareng, ngopi bareng dengan 55 negara ini agar mereka mau mengakui kedaulatan Palestina. Jika ini berhasil dilakukan, ke 55 negara berhasil diajak ngobrol, berhasil diajak ngopi, maka saya yakin konflik Palestina, Israel Palestina akan selesai. Gimana, setuju Mas Bro? Gimana, setuju Bapak Bro? Ibu Bro? Jadi salah besar kalau Ustadz Somad A'agim, terus siapa lagi Ridwan Kamil, terus siapa lagi orang-orang HTI, FPI, PKS, Khilafah, kaum-kaum jidat hitam, kaum-kaum celana cingkrang, kaum-kaum nikob, cadar, sibuk mengumpulkan donasi katanya untuk dikirim ke Palestina. Rakyat Palestina gak butuh uang, Mas Bro. Rakyat Palestina gak butuh makanan. Rakyat Palestina gak butuh pakaian. Karena semuanya itu bisa dicari. Yang rakyat Palestina butuhkan adalah kemerdekaan, adalah diplomasi. Jika 55 negara yang tidak mau mengakui kedaulatan rakyat Palestina berhasil dirayu, dibujuk, dicerdaskan, diluluhkan hatinya, maka itu adalah sebuah sumbangsi terbesar yang diharapkan oleh rakyat Palestina. Saya yakin rakyat Palestina akan begitu berharap kepada Jokowi. Dan saya yakin Jokowi dan Menteri Luar Negerinya sangat cakap, sangat berpengaruh di dunia ini. Makanya beruntung, Bro. Yang jadi presiden bukan Ustadz Somad. Kalau yang jadi presiden Ustadz Somad, udah. Kita akan ikut perang, Bro. Untung bukan Agim. Kalau presidennya Agim, kita udah perang, Bro, dengan Israel. Untung bukan UA, untung bukan orang Khilafah, HTI, PKS. Kalau misalkan presiden mereka, kita udah perang, Bro. Udah ngirim pasukan, udah ngirim senjata tempur. Untungnya yang jadi presiden bukan Anies Baswedan. Yang cuma bisa pajang foto pakai bendera Palestina. Tindakannya kagak ada. Ya mungkin Anies Baswedan akan dijadikan boneka. Untuk membawa pasukan perang, alat perang, prajurit perang ke Palestina. Makanya saya kadang-kadang sedih melihat orang-orang Khilafah, HTI, FPI, PKS, mikirnya itu didengkul gitu, Bro. Mikirnya itu didengkul. Otaknya itu gak nyampe. Apa sih inti permasalahan konflik yang ada di Palestina dan Israel ini? Dikit-dikit perang, dikit-dikit jihad, dikit-dikit Imam Mahdi, dikit-dikit Dajjal, dikit-dikit perang dunia ketiga, Armageddon. Terlalu lebay, Bro. Inti permasalahan konflik Palestina dan Israel bukan itu.
Tetapi ada 55 negara yang tidak mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Maka saya yakin Jokowi, Menteri Luar Negeri, dan rakyat Indonesia akan bisa merayu ke 55 negara ini agar mau mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Jika sukses, maka selesailah konflik Palestina dan Israel. Ini yang kita harapkan. Karena sesuai dengan UUD 1945 pada pembukaan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.